Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ke-13, babun fil iktisodi fitoah, bab pertengahan ya dalam taat, ya dalam arti kan tidak berlebihan memaksakan diri untuk hal yang sebetulnya berat dan akan memberatkan, juga tidak kurang ya dalam ketaatannya, tidak kurang sehingga menjadi apanya kesannya meremehkan gitu ya, menganggap enteng urusan beramal yang akibatnya menjadi sangat kurang dan sangat minim ya dalam beramal, dalam taat, dalam ketaatan. Nah, sekarang hadis yang ke-8. Ada 8. Ke-6 ya, hadis ke-6 ya. Yang kemarin hadis ke-5 yaitu hadis yang menerangkan tentang Rasulullah SAW melihat seutas tali yang diikatkan di antara dua tiang. Ya, kemudian Rasul menanyakan, ya itu tali apa gitu ya, kok ada tiang, ada tali di situ. Kemudian para sahabat menjawab itu tali milik Zainab. Zainab istri Rasulullah sendiri ya, yang maksudnya mengikatkan tali di sana untuk dijadikan pegangan ketika sholat ya, ketika bangkit untuk berdiri, nah berpegang kepada tali tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar tali tersebut dibuka. Nah, di mana kondisi tersebut menunjukkan bagi Zainab ya, bangkit untuk berdiri di dalam sholat itu sudah terasa berat, sehingga harus berpegang. Nah, di sini bukan terkesan ya, Zainab memaksakan diri itu ya agar bisa berdiri itu dengan cara berpegang. Nah, itu dilarang gitu ya Rasulullah SAW. Nah, bahkan yang kemarin di ujung hadisnya, liyusolli ahadukum nasyatahu. Nah, sholatlah seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu berdiri, ya jangan memaksakan harus sampai seperti itu ya, berpegang kepada seutas tali. Hendaklah sholat sesuai dengan kemampuannya. Tidak mampu berdiri, ya lakukanlah sambil duduk. Nah, karena yang dikhawatirkannya sejak hadis yang pertama nih, kalau memaksakan diri seperti itu tidak akan berlangsung lama. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ya, kalau memaksakan diri untuk amalan-amalan yang sebetulnya berat, ya terasa berat, tidak berlangsung lama gitu, hanya sementara, hanya sesaat, lalu kesananya menyerah itu karena merasa berat. Nah, itu yang Rasulullah SAW tidak sukai ya. Nah, kemudian yang di ujung hadis yang kemarin nomor 5, satu lagi, fa iza fataro fal yarqud. Nah, apabila memang sudah sangat sangat lemah, letih kita gitunya, lemah, letih, capek gitu ya, fal yarqud, maka ya, tidur saja dan sholatnya dikerjakan setelah bangun gitu ya. Ya tidur saja dulu. Nah, itu biar pulih mungkinnya kondisi badannya, biar pulih, biar seger lagi. Nah, berarti juga kan ya, di sini tersirat ya bahwa sholat itu harus dikerjakan dengan benar. Kalau dikerjakan dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW memerintahkan ya tidur dulu gitu. Mending tidur dulu biar tambahanlah sedikit ya. Dalam bab apa? Dulu ya sudah
ini tentang hadis yang dalam tentang sholat dalam Sahih Bukhari ya, dalam kajian Fathul Bari nya udah cukup lama nih dia ya bab ini, yaitu yang menerangkan apabila makanan sudah disiapkan, sudah dihidangkan, lalu datang waktu sholat, maka Rasulullah memerintahkan, bukan memerintahkan sihnya, memerintahkan dalam arti harus, Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan saja dulu. Nah dalam hal ini kan orang itu jadi tidak berjamaah, berartinya karena orang lain sholat dia makan gitu kan, jadi sholatnya tidak berjamaah. Kemudian terkesan juga kok sholat itu bisa dikalahkan oleh makan gitu ya, sholat bisa dikalahkan oleh makan. Justru hikmahnya, nah hikmahnya Rasulullah SAW memerintahkan makan dulu itu justru untuk menjaga kualitas sholat. Ya juga justru untuk itunya menjaga kualitas sholat, dengan asumsi bahwa kalau sholat dulu kurang fokus lah, kurang konsentrasi lah, karena terganggu ya pikirannya oleh makanan. Tapi kalau makan dulu katakanlahnya, nah sholatnya gitulahnya tidak terganggu gitunya, fokusnya, konsentrasinya. Justru di sana hikmahnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan dulu itu untuk supaya bisa sholat dengan baik. Nah, itu yang kemarin ya tentang isinya gitu, jangan memaksakan diri. Di ujung hadisnya tadinya yang sangat nampak gitu ya tentang hal tersebut, liyusalli ahadukum nasyatahu, sholatlah seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Dengan contoh Zainab gitu yang sudah tidak mampu, sebetulnya sudah tidak mampu untuk berdiri ketika di dalam sholat itu ya, kecuali itu kan kalau berpegang maka dibentangkanlah tali. Nah itu dilarang. Kesan memaksakan dirinya ini sangat kental nih dalam kejadian tersebut. Fa iza fatara falyarqud, nah apabila dalam keadaan ngantuk futur nya tadilah capek gitu ya, capek pisan itulah, latih itunya, sholat jadi terasa berat sebetulnya. Padahal sholat itu kan hanya berdiri, ruku, sujud, duduk. Bagi apa namanya ya, sholat itu berat nggak sih? Berat, karena sholat itu urusan besar. Ya sholat itu berat ya? Enggak. Nah kadang kita kan melihat begini kan, sholat itu kan berdiri di tempat gitunya, di tempat nggak kemana-mana gitu kan, berdiri, ruku, sujud, duduk, hanya seperti itu sebetulnya kan sholat. Berat ya? Berat sebetulnya, karena ini urusan besar. Nah kalau urusan besar ya, karena kan bukan hanya soal fisik sih, bukan hanya soal fisik yang hanya seperti tadi sih, fisiknya, gerakannya gitu kan, hanya berdiri, ruku, duduk, sujud. Tapi kan memerlukan selain fisik gitu ya, memerlukan konsentrasi, memerlukan fokus tingkat tinggi. Jadi berat nanti. Ya apalagi kalau memang fisiknya pun ya sedang mengalami letih, itu kecapean yang sangat ya, berdirinya saja terasa capek, rukunya saja terasa capek, sangat berat gitunya untuk dilakukan. Nah tentu Rasulullah SAW tahunya hal tersebut. Nah sehingga beliau menyabdakan fa iza fatara falyarqud, apabila kalian sedang futur, sedang lemah gitunya, sedang kecapean gitulah, maka tidur saja terlebih dahulu. Nah sekarang hadis ke-6. Nah hadis ke-6 masih sangat eratnya kaitannya dengan yang barusan itu, yang barusan. Jadi ini nomor 5, hadis nomor 5 yang barusan.
di ujung hadisnya gitu kan, kerjakanlah sholat itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, di mana kan ada tahapan. Yang pokok sholat itu dikerjakan, memulai sholat itu kan berdiri. Apabila tidak sanggup, maka kerjakanlah sambil duduk. Kalau tidak sanggup juga nih sambil duduk, kerjakanlah sambil berbaring. Nah, berarti kan sesuai dengan kondisi masing-masing pada waktu tertentu. Nah, ini misalnya ketika sedang futur, ketika sedang sakit, tergolek gitunya, terbaring, lemah gitu, bagaimana sholatnya? Ya sudah, kerjakan sambil berbaring. Karena duduk saja terasa berat, apalagi berdiri. Ya kerjakanlah. Liyusolli ahadukum lasyatahu, ya kerjakanlah sholat itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, hadis yang ke-6 masih ada kaitannya dengan yang barusan. Kita baca dulu nih hadis yang ke-6. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarqud hatta yadhhaba anhu naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubu nafsah. Ini hadisnya muttafaq alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini masih terkait dengan sholat juga nih hadis yang ini. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum," jika kalian ngantuk berat, sampai seperti yang di lapan berikutnya nih ya, ngantuk beratnya itu kondisinya sampai seperti ini nih. Idza na'asa ahadukum, jika kalian ngantuk berat, sangat ngantuk, wa huwa yusolli, ketika sedang sholat. Nah, ini malah di tengah sholat. Kita selesaikan dulu nih ya terjemahnya nih. Fal yarqud, maka tidur saja dulu. Hatta yazhaba anhu naumu, hingga hilang, hingga selesai tidurnya. Fa inna ahadakum idza shalla, karena sesungguhnya kalian itu apabila sholat, wa huwa na'isun, dalam keadaan ngantuk berat, la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru, dia sudah tidak bisa mengetahui, tidak lagi tahu gitulah ya, maksudnya meminta ampunan, fayasubu nafsahu, ternyata itu kenyataannya yang diucapkan malah memaki diri sendiri, malah meminta keburukan. Nah, sampai di sana hadisnya sekali lagi nih. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang merasa ngantuk berat di dalam sholat nih, ketika sholat, maka tidurlah hingga selesai tidurnya, hingga ngantuknya hilang. Karena sesungguhnya kalian itu apabila sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu, dia tidak sadar. Yang bisa jadi atau barangkali mungkin saja dia maksudnya yang terlintas dalam pikirannya minta ampunan, tapi yang terlontar malah minta keburukan. Nah, kita lihat kembali nih dari awal hadis ini. Idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli, apabila salah seorang dari kalian merasa sangat gitu ngantuk berat sebutannya ya, ketika sedang sholat. Nah, ini mengesankan bahwa ketika memulai sholat itu ngantuk iya, tapi masih bisa gitulahnya, masih bisa ditahan, masih bisa mengalahkan itu rasa ngantuknya, masih bisa fokus gitu ke bacaan.
Artinya itu bisa mengalahkan rasa ngantuknya. Rasa ngantuknya ada, tapi masih bisa ditahan, masih bisa difokuskan ke bacaan. Nah, tapi ketika semakin lama gitu mengerjakan sholatnya, masuk rokaat kedua, rokaat ketiga, rasa ngantuknya itu semakin besar, rasa ngantuknya semakin berat, sehingga kita ini sudah tidak bisa lagi melawan gitu, kita tidak bisa lagi melawan itu rasa ngantuk tersebut, hilang berarti fokusnya. Bahkan bacaannya juga bisa berhenti. Seperti yang ini bahasa Sundanya kan ngelenyap. Orang sedang nyetir itu kan, orang sedang nyetir ngantuk. Nah, sampai ngantuknya terus semakin berat gitu ngantuknya, akhirnya ngelenyap. Kan nyetirnya juga berhenti. Nyetirnya berhenti, makanya setirnya sudah tidak di dalam kendalinya. Kemudian pijakannya menginjak pedal gas kah, pedal rem kah, pedal kopling kah, udah nggak ada, udah nggak, hilang lagi dari kontrolnya. Celaka ya, tak kudu ngerem, dah tadi rem, apaan eureun nyepiran lagi. Dia berhenti nyetirnya, terus apa? Tidur berarti, meskipun hanya ngalenyap, menyetirnya berhenti. Nah, yang sedang sholat juga sama. Asalnya rasa ngantuknya masih bisa dilawan, bacaannya masih gitu, sadar ini nih yang dibaca. Tapi lama kelamaan itulah, hilanglah dari pikirannya. Bacaannya berhenti, bisa jadi belok seperti yang disebutkan di hadis ini. Harusnya gitu, yang dibaca itu meminta ampunan, malah meminta azab kepada Allah. Nah, sampai seperti itu sebetulnya ya, yang ngantuk berat sampai ngelenyap, itulah bahasa Sundanya, sampai ngelenyap, seperti orang yang sedang nyetir atau sedang apapun tadilahnya, hilang kontrolnya, hilang, disebutnya tanya eureun nyepiran lagi nusare mah apanya nusare nyepiran, sehingga itu kan setirnya sudah bisa jadi tangannya ini lepas itu dari memegang setirnya itu lepas, makanya celaka. Mestinya belok malah lurus, mestinya menginjak rem kan enggak, bisa jadi malah nginjak gasnya lebih dalam lagi karena sudah ya di luar kontrol. Nah, sholat itu tidak boleh dalam keadaan seperti itu. Ngelenyap, sadar lagi, teruskan sholatnya, baru diteruskan beberapa lama, ngelenyap lagi, ngalengut. Apanya, tidur sebentar gitu sebenarnya ngelenyap, atau nggak ada sih bahasa Indonesianya ngelenyap itu apa? Ngelenyap, ngalengut, nggak ada kayaknya bahasa Indonesianya apa gitu ya. Tersadar, lanjutkan lagi bacaannya, nggak lama kemudian hilang lagi, ngelenyap lagi, tidur lagi, sadar lagi, lanjutkan lagi. Nah, ini sholat seperti ini apabila dilanjutkan gitunya, maka ini sholatnya tidak sah. Apalagi kalau selama sholat itu sampai terjadi beberapa kali gitu ya, ngelenyap, hilang kontrol dari bacaan, lanjutkan lagi. Bahkan ketika ingat itu dia juga sudah nggak sadar bacaannya sampai mana, kemudian lanjutannya apa. Dan bisa jadi waktu sujud nih, ketika sujud, sudah nggak bangun lagi, terus aja dia tidur. Karena sujud enak, kepalanya udah nempel, kepalanya udah nempel gitu ke tempat sujud, ya udah, sudah nempel, tidur, nggak bangun-bangun. Nah, bisa jadi seperti ini ya, apabila kalian merasa ngantuk berat di tengah-tengah sholat, ketika sedang sholat.
Kenapa sih sampai terjadi demikian? Nah, bisa jadi ya ketika memulai sholat ada ngantuk, tapi belum ngantuk berat, masih bisa ditahan. Ternyata itu di tengah-tengah sholatnya demikian. Itu harus dihentikan, berarti dihentikan dan batal gitu, batal sholatnya kalau dalam kondisi demikian. Tidak sah sholatnya kalau terus dilanjutkan sampai berkali-kali gitu. Di dalam sholatnya itu ketiduran, bangun lagi, lanjutkan, ketiduran lagi, bangun lagi. Tidak sah sholatnya kalau dikerjakan dengan dalam kondisi demikian. Berarti berat nih untuk seseorang yang dalam kondisi ngantuk, berat. Sholat itu berat, padahal sholatnya kan bukan sholat yang apa namanya, yang ini sholat wajib lah gitu, sholat yang biasa gitu, sholat yang biasa dikerjakan, tapi kondisi badannya sedang demikian, sangat berat. Nah, dan di hadis ini ya Rasulullah SAW kan intinya berarti jangan memaksakan, jangan dipaksakan untuk terus lanjutkan. Gak benar gitu kan, sholat yang demikian itu gak benar. Di dalam sholat itu berkali-kali mengantuk, ketiduran, bangun lagi, ketiduran lagi, bangun lagi. Nah, ini juga sama berlaku seperti dulu dulu gitunya Allah sebelum Allah mengharamkan khomer. Ya, sebelum mengharamkan khomer ini intisarinya sama dengan yang ini. Ayat tahap kedua, sebelum tahap ketiga, di tahap ketiga atau tahap ketiga lah, ayat ketiga gitu yang diturunkan oleh Allah tentang khomer. Nah, ini baru yang isinya mengharamkan khomer. Ayat sebelumnya menyebut-nyebut khomer, belum mengharamkan. Nah, yang kedua, tahap kedua itu yang ayat yang ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk hingga kalian sadar, hingga kalian tahu apa yang kalian baca. Nah, berarti kan orang yang mabuk itu seperti itu kondisinya. Kalau dia sholat, dia nggak akan sadar apa sih yang dibaca. Ya, hilang kesadaran ya. Bahkan mengontrol dirinya saja nggak bisa. Saya pernah lihat ini sebuah video lahnya, tayangan yang apa namanya, seorang yang mengemudikan mobil ditangkap gitunya oleh polisi ya. Kalau ditangkap karena ya mungkin kelihatannya dari bagaimana dia menjalankan kendaraannya, polisi melihat wah ini membahayakan, itu ditangkap, kemudian dites oleh polisinya, ditesnya disuruh berjalan seperti di catwalk, jalannya dibuat garis gitulahnya, di sebuah garis itu di jalan, dan diperintahkan jalan di garis tersebut. Nggak bisa ternyata. Padahal kalau dalam keadaan sadar kan, masa nggak bisa sih berjalan? Coba berjalan nih di atas garis ini. Ketika berjalan nih nggak bisa, artinya mengontrol dirinya saja sudah nggak bisa. Nah, apalagi untuk mengontrol ini harus terkontrol. Berarti kan ini apa sih yang sedang dibaca? Nah, jangan-jangan seperti ini kan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Maksudnya itu meminta ampunan kepada Allah, tapi yang terucapkan malah meminta siksaan. Coba kalau seperti itu bagaimana? Dan dikabulkan oleh Allah. Aneh gitunya, coba kalau kejadiannya sampai demikian. Lalu permintaannya dikabulkan, kan kamu yang minta siksaan. Kapan saya minta siksaan? Basaker sholat bari nunutan. Basaker sholat bari nunutan kan itu yang terlontar. Rusak, berarti ini masalahnya seperti itu ya, ini rusak sholat kalau seperti itu, kalau dikerjakan dalam kondisi demikian. Berarti juga kan tersirat, sholat itu harus dikerjakan dengan benar.
Ya, salat itu harus dikerjakan dengan benar, harus dikerjakan dengan apa namanya, dengan kontrol, dengan kesadaran penuh, jelas, jelas itu apa apa namanya, terkontrol lah gitunya apa yang diucapkan. Juga mampu kan mengontrol posisi berdiri kan harus benar, ruku kan harus benar, duduknya, sujudnya harus benar, dalam arti harus sesuai dengan cara berdiri, ruku, sujud, duduk yang dicontohkan oleh Rasul. Terutama kan soal ruku dan sujudnya dua posisi dalam sholatnya, dalam ruku dan sujud nih, posisi ruku dan sujud. Dari posisinya nih, ruku dan sujud. Kalau ruku itu kan membungkuk gitu ya, dari berdiri badannya tegak lalu membungkuk. Kan ruku itu demikiannya posisinya gitu ya, dari berdiri kemudian membungkuk. Kemudian kalau sujud itu apa sihnya bahasa Indonesianya sujudnya, kalau kayak sujud kan bahasa Arab. Mengambil posisi seperti yang kita tahu lah, sujud dalam sholat seperti itu ya. Itu sedang menunjukkan merendahkan diri kepada Allah. Kita ruku itu bukan hanya, nah ini mungkin hikmah atau makna gitu dari posisi ruku. Itu Allahnya yang menentukan itu di dalam salat itu ada posisi ruku, ada posisi sujud. Nah, ketika ruku itu kan membungkuk kepada siapa? Itu aja membungkuk kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya apa? Merendahkan diri kepada Allah. Ya karena dilihat dari bacaannya ya, ketika ruku itu kan membaca pujian untuk Allah, itu yang menunjukkan kita ini pantas, wajib dan pantas untuk merendah itu di hadapan Allah. Nah, atau singkatnya ya posisi ruku, posisi sujud itu kita itu merendahkan diri di hadapan Allah. Wah, ini dituntut apa namanya, dituntut benar-benar, dituntut serius nih posisi ruku dan sujudnya. Nah, sampai kan ada hadis yang seperti ini siapa, aduh sahabatnya Hudzaifah al-Yamani, kemudian Muaz bin Jabal, Ibnu Mas'ud gitu kalau nggak salah nih, 3 orang sahabatnya. Mereka ini menyatakan bahwa tidak sah sholatnya orang yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Kalau Rasulullah SAW Rasulullah sendiri tidak menyabdakan secara lisan, tapi dari apa yang dilakukan oleh beliau ketika beliaunya Rasulullah SAW melihat seseorang yang sholat. Ini sholatnya sholat zuhur, berarti sirnya bacaan nggak terdengar, berarti Rasulullah tidak mendengar bacaan orang itu. Tapi setelah selesai sholat, orang itu menghampiri Rasulullah SAW, ternyata beliau memerintahkan, ulangi sholat kamu, karena dengan sholat seperti tadi kamu sama dengan tidak sholat. Sama dengan tidak sholat, tidak sah berarti kan. Nah, dari apanya Rasulullah menilai demikian? Disimpulkan bahwa sholat orang itu tidak sah dari perintah Rasulullah untuk ulangi sholat kamu. Kenapa harus diulangi? Ya kalau sudah sah mustahil. Kalau sholatnya sudah sah mustahil Rasulullah memerintah mengulangi. Karena sholat wajib nih ya, tadi sholat zuhur nih. Karena sholat zuhur itu kan tidak boleh sengaja dikerjakan lebih dari 1 kali. Dengan alasan saya masih mau sholat, nggak boleh, jatahnya cuma 1 kali.
Nah ini kan harus terkontrol, berarti kan posisi ruku, posisi sujud. Dengan makna demikian ya, posisi ruku dan sujud itu kita ruku, kita mau itu membungkuk di hadapan Allah untuk menunjukkan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Sujud apalagi itu puncaknya. Seseorang merendahkan diri kepada Allah itu adalah bersujud gitu kepada Allah. Ini kan harus benarnya karena Rasulullah menilai seperti tadi. Orang itu sudah selesai sholatnya, lalu menghampiri Rasulullah SAW dalam hadisnya itu kemudian mengucapkan salam. Setelah Rasulullah menjawab salam orang tersebut, beliau memerintahkan, irji fasolli, kembali kamu sholat lagi. Fa innaka lam tusolli. Padahal orang itu kan sudah selesai sholatnya. Kembali kamu sholat lagi. Maksudnya kan ulangi sholatnya. Fa innaka lam tusolli, karena kamu itu tidak sholat. Berarti ada yang salah dengan sholat orang tersebut. Apanya? Bukan bacaan, karena saat itu sholat zuhur yang sir bacaannya. Berarti dari posisi dan gerakan. Dua, ternyata posisi ruku, posisi sujud ini harus betul-betul disebut terkontrol lah gitu ya. Terkontrol gitu, benar-benar nih kita sadar gitu bahwa ini posisi sujud saya ini sudah benar gitulah. Posisi ruku saya ini sudah benar. Saya sudah ruku gitunya dengan benar. Nah, kalau orang yang tadi, orang yang sedang mabuk. Kalau dulu kan di ayat tadi ya, ketika Allah menurunkan ayat tentang khomer tahap kedua ini, Allah belum mengharamkan. Dengan redaksi ayat seperti barusan ya, la taqrabus sholata, jangan sholat, tidak boleh sholat. Wa antum sukaro, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu sadar, kamu tahu apa yang kamu baca. Jadi bacaannya kah, posisinya kah gitu ya, sama kan, harus terkontrol berarti ini. Nah orang yang, nah kembali di sini nih, nah orang yang seperti ini, iza na'asa ahadukum, apabila seseorang merasa mengantuk berat, wahwa yusolli, di dalam sholat, ketika sedang sholat. Apalagi kalau dari awalnya pun gitulah, dari awalnya pun sudah berat disebutkannya, sudah berat gitu, mau membuka matanya sudah berat karena sudah ngantuk berat. Muncul istilah apa namanya, sudah tinggal 5 watt panon geus 5 watt disebut nanti, mata udah merah, kelopak matanya itu sudah susah, sudah sangat susah untuk diangkat. Kayaknya kalau benar gitu tidur, kayaknya baru nempel di bantal juga udah langsung les saja tidur, pulas, hilang itu ingatannya. Nah apalagi kalau memulai sholat dalam keadaan demikian, nggak boleh, jelas itunya. Yang di hadis ini kan kejadiannya di tengah, apabila seseorang merasa ngantuk berat di tengah-tengah sholat. Ini kesannya kan ketika memulai belum ngantuk berat, masih bisa mengontrol ngantuk, iya sudah ada. Tapi di tengah-tengah sholat itu rasa ngantuknya semakin berat. Nah yang akhirnya 5 watt lebih gitu. Pikiran sudah nggak bisa gitunya difokuskan, diarahkan ke bacaan, matanya sudah ini kelopak matanya sudah sulit gitu untuk dibuka gitu, membuka mata, udah pasti nggak bener sholatnya kalau seperti itu ya. Maka Rasulullah SAW ya di sini nih lanjutannya ya, apabila seseorang ngantuk berat di tengah-tengah sholatnya, ketika sedang sholat, fal yarqud, tidurlah.
hatta yazhab anhun naumu, hingga selesai tidurnya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena sesungguhnya kalian itu apabila sholat dalam keadaan mengantuk, dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia tidak bisa mengontrol lagi. Bisa jadi dia itu bermaksud meminta ampunan, tapi yang terlontar justru malah meminta keburukan, meminta azab, bahkan meminta laknat Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami laknat-Mu. Nah, coba kalau begitu jadi seperti itu bagaimana? Biasanya kan ini dari doa yang ini nih. Rabbana la tuzigh qulubana, di Ali Imran ayat 8 ini ya, doa yang ini. Rabbana la tuzigh qulubana, ya wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah yakin, setelah nyata nih Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah terbukti nyata yakin Engkau memberi petunjuk kepada kami. Jadi ini doa ini minta untuk istiqomah gitu di jalan Allah ya, jangan sampai oleh Allah dipalingkan lagi keluar dari tracknya, dari as-siratal mustaqim. Wahab lana min ladunka rahmah. Nah ini nih doa yang ini misalnya nih ya, dan limpahkanlah kepada kami rahmat. Wahab lana min ladunka rahmah, dan limpahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ternyata yang terlontar malah wahab lana min ladunka laknat. Nah bukannya maksudnya minta rahmat sih ya, tapi kan karena sudah hilang ingatan, itulah aku sih hilang ingatan, sudah hilang ininya, hilang fokus, konsentrasi, sudah bisa nggak bisa lagi mengontrol ucapannya. Ya sama kan dengan yang tadi, orang yang mabuk mengontrol jalannya sendiri saja sudah nggak bisa. Ditesnya seperti itu, dibuatlah garis lurus itu, kemudian berjalan di atas garis tersebut sudah nggak bisa mengontrol, berjalannya saja sudah nggak bisa. Ucapannya berarti kan ucapannya pun sudah di luar kontrolnya, gerakannya juga demikian. Nah masa sholat dikerjakan dalam kondisi demikian? Ya masa sholat dikerjakan itu dalam kondisi demikian? Nah kita juga kaitkan gitu ya, kita kaitkan gitu dengan hadis yang ini kan. Idza kana ahadukum fi sholatnya, apabila kalian sholat, fa innahu yunaji robbahu. Nah ini arti, ini makna sholat yang sesungguhnya nih menurut Rasulullah SAW, menurut Allah berarti. Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji robbahu, apabila kalian sedang sholat nih ya, fa innahu yunaji robbahu, sesungguhnya dia itu sedang berdialog dengan Tuhannya. Makanya akan dituntut untuk bisa fokus, bisa konsentrasi ya, meskipun berat, meskipun sulit aslinya. Untuk fokus konsentrasi di dalam sholat itu sulit ya, karena itu kan, apabila ada orang yang mau nih belum mengerjakan, apabila ada orang yang mau mengerjakan sholat, maka setan itu akan datang dari 4 mata penjuru angin, dari barat, dari timur, dari selatan, dari dari belakang, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, setan itu datang. Dan masing-masing dari semua setan ini nih,
Dan masing-masing setan itu membisikkan, ingat nih, ingat ini, ingat itu, ingat masalah apa. Nah, oleh setan itu fokus dan konsentrasi orang yang sholat itu dialihkan, dibelokkan. Nah, orang yang tidak ngantuk saja untuk fokus itu saja susah. Ya, untuk fokus, untuk konsentrasi kan, fokus dan konsentrasi di sini kan ke sholat itu sendiri kan, kebacaannya harus terkontrol, berarti ke posisinya harus terkontrol. Ya, karena tadi dari posisi ruku, posisi sujud yang tidak benar itu menyebabkan sholat jadi tidak sah. Dari posisinya nih, dari posisi rukunya, dari posisi sujudnya itu menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Ya, berarti kan harus benar-benar dalam kontrol penuh gitulahnya. Posisi rukunya terkontrol kan, tulang punggungnya, tangannya, kakinya, kepalanya, nih seperti apa gitu ya, posisi masing-masing, tangan, punggung, kaki, kemudian kepala ketika ruku itu harus terkontrol. Kalau lepas dari kontrolnya, yang tadi tak bisa jadi, seharusnya meluruskan tulang punggungnya enggak ternyata, karena tidak terkontrol. Nah, setan itu datang apabila seseorang mau mengerjakan sholat, maka setan itu sudah datang. Belum nih kitanya orangnya sendiri, atau kita ini sholatnya aja belum, tapi setan yang mau menggodanya sudah siap. Dari 4 penjuru arah, depan, belakang, kanan, kiri. Sejak sebelum sholat, setan sudah membisikkan, ingat nih masalah ini, masalah itu, yang mengganggu fokusnya berarti. Benarlah ternyata ketika mau memulai sholat, dia ingat masalah apa, jadi ke sana pikirannya, ke apa yang dibisikkan oleh setan, pikirannya ke sana. Nah, ketika memulai sholatnya, dia mengucapkan takbirnya saja sudah dia nggak sadar gitu, dia mengucapkan takbir. Tapi berjalan sholat itu sampai selesai, sementara pikirannya, fokusnya, konsentrasinya kemana? Nggak sadar, udah beres sholat itu sampai lupa, sampai nggak tahu, nggak sadar. Tadi yang dibaca itu surat apa? Gitu. Beres sholat, ari bieu maca surat naonnya? Itu kejadian, coba rasakan yang demikian. Apalagi kan kalau dalam keadaan ngantuk berat. Sama sih ya tadinya dengan yang orang yang sedang mabuk. Kalau dulu itu sahabat itu mereka suka mabuk, mereka minum khamr karena memang belum diharamkan oleh Allah. Dan mereka suka minum khamr, suka mabuk-mabukan itu kan terbawa dari tradisi budaya mereka ketika masih jahiliyah. Itu dari masih terbawanya dari tradisi ketika mereka masih jahiliyah. Kemudian masuk Islam, ya, kebiasaan, tradisi, budaya itu masih dilakukan oleh para sahabat dan tidak melanggar. Dan tidak melanggar karena memang Allah belum mengharamkan. Nah, kenapa sampai seperti ini ya, Allah melarang orang mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk? Mana benar gitu kan, mana benar gitu kan sholatnya kalau dikerjakan dalam kondisi demikian. Nah, hampir sama nih alasannya, yaitu dia sudah tidak sadar, dia sudah tidak tahu apa yang diucapkannya di dalam sholat tersebut. Nah, di ayat tadi kan alasannya gitulah. Nah, la taqrabus sholata, janganlah mengerjakan sholat wa antum sukaro, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca.
Nah, ini masalah pokoknya kembali ke hadis ini ya nomor 6 ya. Bukan masalah pokok sih, tapi ini premnya apa gitu kan hadis ini di sini gitu. Ini kan premnya ini pembahasan tentang beramal yang benar. Dalam arti sih di sininya tidak berlebihan sehingga terasa berat, juga tidak kurang. Dalam arti kalau kurang nih alasannya apa? Karena menganggap sepele urusan amal, jadi sejak kurang. Kalau yang ini yang dilarang itu karena kalau dilakukan itu terasa berat. Nah, itu yang ya jangan, berarti jangan melakukan yang demikian. Kalaupun dipaksakan, ya kalaupun dipaksakan akan semakin terasa berat, akhirnya akan menyerah. Akhirnya akan berhenti ya karena merasa berat untuk mengerjakannya. Nah, ini kan masalahnya tentang al-iktisod fit ta'ah atau al-iktisod fil amal. Nah, hadis ini menunjukkan amal yang berat, yaitu sholat. Bagi orang yang sedang ngantuk berat, sholat akan terasa sangat berat. Karena akhirnya akan terus dikalahkan gitu kan, karena rasa ngantuknya kan semakin besar gitu, rasa ngantuknya semakin besar, akhirnya kemampuan gitu untuk mengontrol bacaannya pun akan hilang. Apalagi kalau memang benar-benar sampai terjadi ketiduran ketika sedang sholat. Mana ada orang bisa sholat sambil tidur? Ya mana kan sholatnya pasti otomatis berhenti. Ya untung misalnya kalau dalam posisi sujud kemudian ketiduran, ya sudahlah langsung tidur tuh sampai nggak bangun lagi. Coba kalau ketidurannya sambil ketika dalam posisi berdiri, ya kayak bisa jatuh kan. Ketidurannya dalam posisi ruku, wah sudah itu paling enak. Sedang ruku ketiduran, sudah tinggal tinggal dijongklok lah gitu. Apa itu dijongklok? Ya, terjatuh lah pasti dan mana bisa menahan kan karena dia sedang tidur. Nah, itu disebutnya gitunya kalau menurut hadis ini berarti sholat dalam kondisi demikian itu berat. Untuk bisa bertahan gitu mengerjakan sholat sampai selesai dengan fokus dan konsentrasi nggak bisa karena rasa ngantuknya semakin besar. Nah, ini yang akan mengalahkan. Nah, sementara kan orang tidur seperti ini nih. Ini hadisnya tentang wudu sih, kaitannya dengan wudu. Hadisnya yang ini nih, saya lupa lagi nih redaksi hadisnya yang ini. Oh, ini iza staiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fil ma'i fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Nah, hadis yang ini udah agak lama nih enggak tersinggung lah. Di sini sudah lama enggak merasa tersinggung nih. Jika kalian bangun tidur, idza staiqadha ahadukum, jika kalian bangun tidur, fala yagmis yadahu fil ma'i, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam air. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak sadar, dia tidak tahu tangannya itu tidur di mana. Nah, ternyata hadis ini, padahal Rasulullah kan bukan dokter. Rasulullah bukan dokter. Rasulullah ahli medis. Iya sih, kalau Rasulullah ahli apa yang Rasulullah nggak bisa sebetulnya. Dokter bukan. Tapi yang diterangkan oleh hadis ini ditetapkan oleh, kalau nggak salahnya oleh di dalam dunia kedokteran untuk mendefinisikan tidur itu menurut kedokteran apa.
Ini ternyata yang digunakannya hadis ininya. Jika kalian bangun tidur, jangan langsung gitu memasukkan tangannya ke dalam air, di dalam ember misalnya. Apakah memasukkannya itu dia ini wudhu gitu ya, wudhu, tapi mengambil airnya gitunya, airnya itu langsung dari ember. Bangun tidur langsung wudhu lah gitu demikiannya. Bangun tidur langsung wudhu. Nah, jangan memasukkan tangannya ke dalam air. Hatta yagsilaha salasan gitu, sebelum dia mencucinya, cuci dulu tangannya 3 kali. Nah, baru silahkan kalau mau wudhu dari ember. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu, tidak sadar tangannya itu tidur di mana. Nah, itulah yang disebut tidur. Kalau sudah tidak ingat lagi. Tidak ingat apa? Tidak ingat apa-apa. Bahkan dia sudah tidak ingat tangannya ada di mana. Ya, coba orang yang tidur kan nggak sadar tangannya ada di mana. Itu hadis ini sampai dijadikan itulahnya di dunia kedokteran itu boleh disebut untuk apa? Mendefinisikan tidur. Nah, di mana menurut hadis ini itu kan yang namanya tidur itu orang yang sudah hilang kesadarannya, bahkan dia nggak tahu tangannya sendiri itu ada di mana, kemudian melakukan apa saja. Emang orang yang tidur tangannya diam? Coba pakai CCTV. Emang orang yang tidur tangannya diam? Gak garau lagi seberapa kali mah. Ya kalau ada badannya yang gatal, tangannya ini menggaruk, tapi dia gak sadar, gak inget. Inget tuh gak garau bahasa kasar. Tahu pasti. Tapi coba pakai CCTV. Ketika badannya misalnya miring gitu ya, itu akan beberapa lama itu akan tersepegal. Berubah, asalnya misalnya miring ke kanan, kemudian miring ke kiri. Sadar nggak berubah posisi orang yang tidurnya? Enggak. Apalagi orang yang sedang gelisah. Apalagi orang yang ketika mau tidurnya itu dalam keadaan gelisah, was-was, ada rasa takut, itulah apa. Posisi ini itu orang gelisah. Tapi ketika ditanya bagaimana tidurnya, alhamdulillah nyenyak. Ingat. Begitu lihat CCTV-nya, dia nggak berhenti, baru sebentar ke sini sudah berubah lagi, garuk sana, garuk sini. Ya, sadar? Enggak. Nah, orang yang sedang sholat itunya menuju gitulah. Orang yang sedang sholat lalu diserang oleh rasa ngantuk gitunya. Memulai sholatnya dalam keadaan sadar, tapi di tengah-tengah sholat diserang rasa ngantuk berat. Nah, menuju kepada hilang kesadaran. Jadi sebelum hilang kesadarannya, udah hentikan sholatnya, tidur saja dulu. Itu kan perintahnya demikiannya. Karena juga kan kalau dilanjutkan, maka sholat itu akan terasa sangat berat. Kalau dilanjutkan, ya, sholatnya itu akan terasa sangat berat. Apalagi kalau sudah sujud, aduh, rasanya mau mengangkat kepala teh berat nama ya dua. Biasa sakintal we sirah teh. Berat-berat teh sirah teh diangkat teh. Nggak lepas didinya. Asalnya sujud dulu we nanggoban. Goher we sare. Nah, sebelum kejadian demikian, hentikan gitu sholatnya. Sudah tidur dulu. Ya, untung itu kalau tidurnya dalam posisi sujud. Kalau ngelenyap ketidurannya dalam posisi ruku kan bisa celaka. Dalam posisi ruku nih, tangan di lutut, lepas kan. Tadi orang tidur kan nggak sadar tangannya di mana. Orang yang sedang nyetir juga kan lepas tangannya. Ini pernah nggak mengalami kita mau tidur pegang sesuatu lalu jatuh? Ya namanya pegang HP, coba orang mau tidur lihat HP, tapi ya gitulah lihat HP-nya sudah
sambil tiduran gitu, kepalanya di atas bantal lihat HP, jatuh HP-nya aja udah nggak bisa kontrol tangannya lagi. Nah kan semua sholat nggak boleh, artinya kan sholat nggak boleh dikerjakan dalam kondisi demikian. Justru untuk menyelamatkan sholat nih Rasulullah memerintahkan tidur saja dulu kalau dalam kondisi demikian. Bobokeun mau leres nggak bisa sarekeun lah mal bener, tidur saja dulu. Bisa jadi kan tidurnya ini kalau ini sholat wajib ya, bisa jadi kan tidurnya ternyata sampai habis nih, tidur sampai habis waktu sholatnya, tidak ada masalah gitu. Kalau demikian ya sholatlah ketika dia bangun. Karena salah apabila tadinya melanjutkan mengerjakan sholat dalam keadaan ngantuk sampai bacaan gak jelas, yang bisa jadi salah seperti ini nih. Maksudnya meminta ampunan, maksudnya meminta rahmat malah minta laknat lagi. Maksudnya minta kebaikan malah minta keburukan, itulahnya. Nah, makanya itu hentikan. Nah, kalau dalam masalah ini berarti ke masalah beratnya tadi nih ya, karena di dalam hal ini kan al-iktisad fitoah, ya pertengahan, tengah-tengah itu yang pas, yang benar gitu dalam taat itu, dalam beramal. Nah, dari hadis ini ya yang menjadi masalah tentang berat sholatnya, iya, bagi orang yang sedang sholat, bagi orang yang ngantuk berat, sholat itu akan terasa sangat berat. Karena tadi kan masalahnya kan harus terkontrol. Eta nu beratna mengontrolnya harus terkontrol, posisinya, gerakannya, bacaannya itu kan. Karena kalau sudah hilang kontrolnya, seperti yang disabdakan di hadis ini, jangan-jangan maksudnya minta rahmat malah minta laknat. Etanya jadi berat. Tapi pelajarannya dari hadis ini itunya yang dimunculkan oleh penulis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, ya itulah, jangan memaksakan diri untuk amal yang terasa berat. Itu kan ya, inti gitu dari hadis ini. Jangan memaksakan diri untuk amal yang terasa berat dalam arti seperti ini. Saya ingin yang ini nih, berat iyalah, tapi saya mau paksakan terus beramal. Nah, kalau di hadis nomor tentang Abdullah bin Amr, mau sampai kapan kamu sanggup seperti itu? Ya, mau sampai kapan kamu sanggup seperti itu? Oh, saya mampu, saya sanggup. Jangan, pasti berat. Pada akhirnya kamu akan merasa berat. Di hadis yang keempat kalau gak salahnya, agama ini ringan, agama Islam ini mudah. Dan Allah menurunkan agama Islam itu kan bukan untuk memberatkan manusia, bukan. Karena yang Allah perintahkan, yang Allah tetapkan di dalam agama Islam ini nggak ada yang memberatkan manusia, nggak ada yang berat. Manusianya yang suka memaksakan diri itu untuk sesuatu yang di luar kemampuannya, ya jadi berat. Paksakan, akhirnya menyerah juga, akhirnya berhenti juga. Nah, itu kan yang tidak boleh.